Sesungguhnya sekali salawat itu sesungguhnya membawa rahmat 10 rahmat bagi setiap diri orang, bahwa setiap daripada diri orang itu mengandung sel-sel di dalam tubuhnya. Maka ketika orang-orang atau hamba-hamba atau umat-umat melakukan salawat, maka sesungguhnya mereka mendatangkan daripada rahmat itu sendiri. Jadi faidah atau fadilah daripada salawat itu sendiri adalah untuk umat-umat yang mengucapkan atau menyampaikan salawat. Allah bersalawat kepada nabinya, sesungguhnya maknanya Allah mencurahkan rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sesungguhnya Rasulullah itu adalah cahaya Allah di muka bumi ini. Telah datang cahaya atasmu, bahwa sesungguhnya cahaya itu adalah Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nyata dan menyata kepada baginda Muhammad bin Abdullah. Di dalam hakikatnya bahwa sesungguhnya sebelum tersahir daripada Nabi Muhammad ke muka bumi ini, itu sudah disampaikan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah menyampaikan akan muncul suatu rasul setelah Nabi Isa, yakni namanya Ahmad. Di dalam Al-Quran itu Ahmad. Ketika telah tersahir nyata, maka sesungguhnya itu adalah Muhammad. Jadi Muhammad, Ahmad, Ahad. Inilah yang penting disampaikan, bahwa secara hakikat kita bersalawat itu hakikatnya memantul pada diri kita sendiri. Karena sesungguhnya Rasulullah adalah cahaya Allah. Ketika kita bersalawat, maka pantulan daripada salawat-salawat kita itu tercurah bagi diri kita. Jika ada sel-sel di dalam diri kita itu yang sesungguhnya sel-sel yang merusak, dan ketika kita bersalawat, maka sesungguhnya sel-sel yang rusak itu akan kembali hidup dan akan membaik. Itulah pentingnya mengapa kita mesti hadir di dalam suatu majelis, karena berbeda orang yang hadir di dalam majelis dibanding daripada di luar. Karena sudah dinyatakan bahwa sebagaimana di hadis disampaikan bahwa tidaklah suatu kaum duduk bersikir mengingat Allah. Jadi maknanya adalah suatu kaum duduk bersikir di dalam suatu majelis. Jadi berbeda orang yang berada sendiri-sendiri dibanding daripada orang yang bermajelis. Bermajelis itu akan memancarkan aura-aura daripada keimanan di dalam suatu majelis. Jika ada sesuatu yang kurang ikhlas di dalam bermajelis, 1-2 orang, dan ada yang ikhlas, insya Allah semua akan diterima. Jadi kita bersyukur jika di antara kita jamaah yang hadir di sini, jika tidak ada yang sempat ikhlas dan ada 1 orang di antara kita yang ikhlas, maka bersyukurlah kita dan berterima kasihlah kita kepada mereka yang ikhlas, terutama kepada anak-anak yang masih terhindar daripada dosa itu sendiri, masih lugu dan polos. Itulah sebabnya mengapa mereka itu penting kita hadirkan di dalam suatu majelis, sehingga ketika ikut bersalawat bersama-sama, dan semoga keikhlasan dan ketulusan salawat kita juga diterima. Karena sesungguhnya salawat itu suci, sangat suci. Tidak sembarang-sembarang bisa sampai ke Tuhan kecuali daripada suci itu sendiri. Sesungguhnya yang sucilah tiba kepada yang suci. Maka itu mari kita kembali fitrahkan, sucikan diri kita, karena kita hidup dan lahir di dunia ini di dalam keadaan fitrah suci. Untuk itu mari kita senantiasa beristighfar, menghilangkan daripada dosa-dosa kita, menyesali perbuatan-perbuatan buruk kita, perbuatan-perbuatan masa lalu kita, dan mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik sebesar sarapun. Allah sudah sampaikan bahwa sebesar sarapun perbuatan baikmu, maka pasti engkau akan mendapat daripada hasilnya. Artinya engkau akan melihat tidak ada perbuatan baik itu sia-sia. Jadi senantiasalah berbuat baik, dan di Al-Quran juga dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menyaksikan perbuatan-perbuatan baik itu sendiri. Jangan pernah lalai untuk senantiasa berbuat baik. Gantilah perbuatan-perbuatan buruk untuk senantiasa berbuat baik. Kepada siapa saja, termasuk kepada binatang-binatang, ada kucing atau apa segalanya, berbuat baiklah, karena sesungguhnya mereka itu juga adalah makhluk-makhluk Allah, makhluk yang bernyawa. Jadi sebarkan kebaikan sebagai rahmatan lil alamin kepada umat-umat manusia itu sendiri.